Kenalkan, nama saya Fir Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Industri, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya ingin melakukan pengambilan data terkait skripsi saya yang berjudul Analisis Emisi Gas Buang dengan bahan bakar campuran antara biosolar dan setan booster yang dilakukan pada L300 diesel Mitsubishi. Pengambilan data ini saya lakukan di Politrada Bali, Politeknik Transportasi Darat Bali yang berlokasi di Gianyar, Batu Bulan. Kali ini saya melakukan uji coba untuk skripsi saya menggunakan mobil L300 diesel dari Mitsubishi. Saya juga menggunakan bahan bakar dari biosolar yang dicampurkan dengan setan booster. Adapun alat yang saya gunakan yaitu yang pertama opacity smoke meter. Ini kode serinya. Menggunakan gelas ukur yang batasnya 500 ml. Campurannya tersendiri yaitu setan booster, dan yang keempat yaitu biosolar yang sudah saya setan booster yang saya gunakan banyak 500 ml yang dicampurkan dengan 20 liter biosolar. Saya melakukan penelitian skripsi ini dengan 3 uji coba. Yang pertama yaitu 20 liter biosolar tanpa campuran setan booster. Yang kedua 250 ml setan booster dan 20 liter biosolar. Yang ketiga 500 ml setan booster dan 20 liter biosolar.
Saya akan menuangkan campuran setan booster ini sebanyak 250 ml yang dimasukkan ke dalam 20 liter biosolar. Kuncinya kanan, kuncinya ke kanan. Kapan ada di sana? Sudah bisa. Hari ini saya akan menuangkan seluruh dari setan booster ini ke mobil yang sudah saya berikan 20 liter biosolar. Jadi total yang saya masukkan yaitu sebanyak 500 ml.
Setelah melihat video pengambilan data dari skripsi saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Variasi Penambahan Setan Booster pada Biosolar terhadap Opasitas Gas Buang Kendaraan pada Mesin Diesel 4 langkah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari dibuatnya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi penambahan setan booster pada biosolar terhadap opasitas gas buang yang dihasilkan pada kendaraan dengan mesin diesel 4 angka. Saya berharap penelitian ini bermanfaat sebagai informasi guna meningkatkan pengetahuan bagi yang akan mengembangkan bahan bakar diesel tersebut. Selanjutnya, sebagai acuan penelitian untuk mengembangkan bahan bakar diesel untuk mengurangi kapasitas gas buang yang dihasilkan pada kendaraan bermesin diesel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu mesin diesel. Mesin diesel merupakan sistem penggerak utama yang banyak digunakan baik untuk sistem transportasi maupun penggerak stasioner. Dikenal sebagai jenis motor bakar yang mempunyai efisiensi tinggi. Penggunaan mesin diesel berkembang pula dalam bidang otomotif, antara lain untuk angkutan berat, traktor, bulldozer, pembangkit listrik di desa-desa, generator listrik darurat di rumah sakit dan di hotel. Namun, di samping keunggulan yang dimiliki, mesin diesel juga memiliki problem khusus yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, yaitu asap atau jelaga, serta gas buang khususnya nitrogen oksid atau NOx. Asap terbentuk ketika bahan bakar tidak mampu tercampur dengan baik dengan oksigen sehingga reaksi pembakaran tidak sempurna. Dalam kondisi seperti ini, suhu pembakaran tidak terlalu tinggi sehingga nitrogen oksid tidak banyak terbentuk. Menurut Kappenberg pada tahun 2017, motor diesel merupakan mesin yang banyak digunakan untuk alat transportasi kendaraan bermotor. Namun, motor diesel merupakan salah satu pencemaran udara. Hal ini disebabkan karena pembakaran yang terjadi dengan memanfaatkan panas hasil kompresi udara. Untuk memperoleh pembakaran yang optimal, periode penundaan pembakaran terjadi dengan singkat, sehingga segera terjadi pembakaran. Selanjutnya, menurut Pambudi pada tahun 2016, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi di dunia. Namun sampai saat ini masih mengimpor bahan bakar minyak atau BBM untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak di sektor transportasi dan industri. Dalam jangka panjang, impor BBM ini akan semakin mendominasi penyediaan energi nasional apabila tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan aneka-ragaman energi dengan energi terbarukan. Salah satu jenis energi terbarukan tersebut adalah biodiesel. Sebagai bagian dari salah satu paket kebijakan ekonomi, pemerintah akan berusaha meningkatkan porsi biodiesel dalam penjualan biosolar. Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang pemanfaatan, penyediaan, dan tata niaga bahan bakar nabati dengan tujuan untuk meningkatkan kadar campuran biodiesel di dalam biosolar sebanyak 10% dari yang sebelumnya 5%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biosolar. Menurut Petong pada tahun 2020, pada umumnya biodiesel tidak bisa digunakan secara langsung sebagai bahan bakar pada sarana transportasi, atau biasa digunakan langsung tetapi perlu dilakukan modifikasi mesin. Penggunaan biodiesel murni atau B100 berdampak negatif pada beberapa hal, seperti yang pertama korosi pada injektor dan tangki bahan bakar, yang kedua pelunakan karet-karet seal, yang ketiga peningkatan kebutuhan daya pemompaan, yang keempat penyumbatan injektor bahan bakar, dan yang terakhir penyumbatan pipa atau filler bahan bakar akibat pertumbuhan bakteri. Bahan bakar biosolar dapat menyebabkan beberapa penyemar lingkungan
seperti polusi udara dan jelaga atau SUT. Polusi udara oleh gas buang dan bunyi pembakaran motor diesel merupakan gangguan terhadap lingkungan. Komponen-komponen gas buang yang membahayakan itu antara lain adalah asap hitam atau jelaga, hidrokarbon yang tidak terbakar atau UHC, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NO, dan NO2, NO, dan NO. Biasa dinyatakan dengan NOx. Namun jika dibandingkan dengan motor bensin, motor diesel tidak banyak mengandung CO dan UHC. Emisi lain yang dihasilkan oleh mesin diesel adalah asap hitam. Pada mesin diesel, asap gas buang yang dikeluarkan dari knalpot dapat dilihat secara visual dengan jelas. Asap yang sangat hitam atau pekat menunjukkan proses pembakaran yang kurang sempurna atau tidak sempurna. Asap hitam yang dihasilkan mesin diesel dapat mengganggu pandangan mata dan kesehatan manusia. Pengukuran kepekatan gas buang atau opasitas dinyatakan dalam presentasi atau persen. Menurut Ponidi dan Rohman pada tahun 2019, opasitas adalah kemampuan asap merekam cahaya disebut opasitas atau kepekatan asap. Komponen ini digunakan sebagai indikasi kadar racun partikulat dalam gas buang. Opasitas juga digunakan sebagai bahan untuk analisis proses kondisi pembakaran di dalam mesin. Kepekatan asap adalah kemampuan asap untuk meredam cahaya. Apabila cahaya tidak bisa menembus asap, maka kepekatan asap tersebut dinyatakan 100%. Apabila cahaya bisa menembus asap, maka kepekatan asap tersebut dinyatakan 0%. Guna menekan jumlah kadar polutan emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan. Berikut adalah baku mutu emisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu setan booster. Setan booster merupakan zat aditif yang dapat digunakan pada bahan bakar seperti biosolar. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan mencampur bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar. Setan booster ini berfungsi sebagai peningkat atau menaikkan kadar angka setana pada bahan bakar diesel yang digunakan. Contohnya pada setan booster yang akan digunakan kali ini. Produk ini dapat meningkatkan angka setana, mengurangi gas yang tidak terbakar dan asap, menjaga injektor dan bagian dalam mesin tetap bersih, serta melumasi pompa dan nozzle injektor. Selain itu, setan booster ini dapat mengurangi pemakaian bahan bakar atau membuat kendaraan semakin irit, meningkatkan fleksibilitas mesin diesel, dan memudahkan menyalakan mesin saat musim dingin. Penggunaan produk ini dapat dilakukan dengan cara menambah satu botol produk ke dalam tangki setiap 5.000 km. Jika sedang terjadi musim dingin, maka pemakaian produk ini dilakukan setiap kali pengisian bahan bakar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motor bakar dalam. Mesin pembakaran dalam adalah bahan bakarnya terjadi dalam mesin itu tersendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik konstruksi, dan perencanaan mesin menjadi lebih kecil dan sederhana. Seperti mesin diesel yang beroperasi dalam keadaan suhu tinggi dengan siklus berulang-ulang, dan pemanfaatan motor bakar ini telah menyebar luas karena memiliki tenaga yang kuat dan handal. Di samping itu, pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit dan efisien. Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Adalah motor bakar yang dalam pembakarannya menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan percikan api dan membakar bahan bakar telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan
dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu, batu bara. Dia mempertunjukkannya pada Exposition Universal atau pameran dunia tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disemarakan oleh Charles F. Kettering. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel kecepatan rendah seperti pada mesin kapal dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. Mesin diesel dikenal dengan torsi besar dan kehematan bahan bakar yang lebih baik daripada mesin bensin. Mesin ini termasuk dalam Internal Combustion Engine atau ICE yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Perbedaannya dengan mesin bensin, mesin diesel tidak perlu pemanti untuk menciptakan pembakaran alias tidak memakai busi. Untuk menghasilkan pembakaran pada mesin diesel hanya diperlukan campuran solar dan udara yang dikompresi. Karena kompresi yang tinggi inilah proses pembakaran pada mesin diesel terjadi. Kompresi yang tinggi ini juga yang menyebabkan mesin diesel memiliki getaran yang lebih besar dan suara lebih kasar daripada mesin bensin. Mesin diesel dikembangkan dalam versi 2 langkah dan 4 langkah. Mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1990-an, mesin ini dimulai digunakan untuk kapal dan kapal selam. Kemudian diikuti lokomotif, truk pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya pada tahun 1930-an. Mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Sejak saat itu, penggunaan mesin diesel terus meningkat dan menurut British Society of Motor Manufacturing and Traders, 50% dari mobil baru yang terjual di Uni Eropa adalah mobil bermesin diesel, bahkan di Prancis mencapai 70%. Saya akan menjelaskan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kuantitatif. Rancangan kuantitatif adalah suatu penelitian pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli maupun penelitian berdasarkan pengalaman. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penolakan dalam bentuk dokumen dan empiris lapangan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberi deskripsi statistik, menafsir, dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin. Penelitian ini untuk menguji pengaruh opasitas gas buang mesin diesel dari pencampuran bahan bakar antar biosolar dan setan booster. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian saya ini adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Burham Bungin, variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, dan mutu standar. Variabel dalam penelitian ini akan menjadi dua macam, yaitu yang pertama variabel bebas atau X, atau variabel prediktor. Merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biosolar yang digunakan untuk pencampuran antara biosolar dan setan booster. Yang kedua, variabel terikat atau Y, atau variabel kriteria, yang menjadi perhatian paling utama dan sekaligus menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opasitas gas buang yang dihasilkan dari pencampuran biosolar dan setan booster. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan persiapan berupa opasitas smoke meter atau penguji opasitas gas buang.
mobil yang akan digunakan, dan bahan bakar yang akan diuji opasitas gas buangnya. Setelah itu, siapkan gelas ukur yang digunakan untuk mengetahui banyaknya setan booster yang akan dicampurkan dengan biosolar. Yang kedua, tahap pengujian. Kendaraan uji yang diukur harus diparkirkan pada posisi datar. Selain itu, gas buang tidak boleh bocor. Temperatur oli mesin juga harus normal antara 600 Celcius sampai 700 Celcius. Dan sistem kelistrikan seperti AC, tip, lampu dalam kondisi mati. Setelah kendaraan berada dalam posisi yang benar, selanjutnya akan melakukan uji opasitas gas buang. Jika alat sudah dipersiapkan sesuai standar operasi, maka proses uji opasitas bisa langsung dilakukan. Pengujian akselerasi bebas dilakukan dengan cara melewatkan gas buang kendaraan bermotor ke dalam suatu tabung asap pada alat opacity smoke meter. Kemudian nilai opasitas asap dibaca pada alat dengan metode penyerapan cahaya. Teknik awalnya, mesin mobil harus digeber dengan RPM antara 2900 RPM sampai dengan 3100 RPM. Kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle. Selanjutnya masukkan alat uji emisi ke pipa gas buang sedalam 30 cm. Bila kurang dari 30 cm, maka pasang pipa tambahan, lalu injak pedal gas secepatnya hingga mencapai putaran mesin maksimum dan tahan 1 hingga 4 detik. Lepas pedal gas dan tunggu hingga putaran mesin kembali stasioner. Catat nilai opasitas asap buang yang dihasilkan. Yang ketiga, akhir pengujian. Setelah selesai dalam melakukan pengambilan data opasitas gas buang, kumpulkan semua hasil yang telah dicatat yang akan dimasukkan ke dalam skripsi penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan data hasil pengujian penelitian saya ini. Berikut ini merupakan perbandingan data hasil pengujian opasitas gas buang yang dihasilkan mesin L300 diesel menggunakan bahan bakar biosolar yang dicampur dengan setan booster dengan variasi standar atau tanpa campuran, menggunakan variasi campuran 1:80 dan menggunakan variasi campuran 1:40. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya saya akan memberikan grafik hubungan rata-rata opasitas gas buang. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya saya akan memberikan grafik rata-rata opasitas gas buang dari biosolar murni menggunakan variasi campuran 1:80 dan menggunakan variasi campuran 1:40. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dari perbandingan nilai rata-rata opasitas gas buang pada pencampuran bahan bakar biosolar dengan variasi 1:80 dan variasi 1:40 pada nilai rata-rata opasitas gas buang dari penilaian ini dikatakan baik karena masih di bawah nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Bisa dilihat pada gambar sebelumnya tentang baku mutu emisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variasi penggunaan campuran 1:40 menghasilkan nilai rata-rata opasitas gas buang yang paling rendah dibandingkan dari biosolar yang sebelum adanya pencampuran setan booster dan pada variasi campuran 1:80. Hal ini dikarenakan ada pencampuran setan booster pada biosolar. Hal itu menyebabkan angka setana yang terkandung di dalam biosolar meningkat. Jadi angka setana yang meningkat akan menunjukkan kualitas pembakaran dalam ruang bakar semakin tinggi. Angka setana maka semakin bagus juga bahan bakar tersebut. Penelitian ini selaras dengan penelitian milik Miftahur pada tahun 2001 yang berjudul pengaruh penggunaan bahan bakar biosolar dengan aditif dan Pertamina Dex pada Mitsubishi L300 terhadap kepekatan asap, yang menyatakan bahwa menggunakan bahan bakar biosolar ditambah zat adiktif serta Pertamina Dex biosolar dengan tambahan aditif hasilnya cukup bagus dibandingkan dengan bahan bakar biosolar murni karena masih di bawah ambang batas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan dari penelitian pencampuran bahan bakar biosolar dengan setan booster
terhadap opasitas gas buang sebagai berikut. Terdapat pengaruh variasi pencampuran biosolar dengan setan booster terhadap opasitas gas buang pada mesin diesel. Pada opasitas gas buang variasi campuran 1:80 menghasilkan nilai rata-rata lebih rendah, yaitu 11,4% HSU dibandingkan dengan yang standar, dan variasi campuran 1:40 menghasilkan nilai rata-rata lebih rendah 20,8% dibandingkan dengan yang standar. Hal ini menunjukkan ada peningkatan angka cetana pada bahan bakar yang digunakan. Semakin besar angka cetana yang terkandung dalam bahan bakar, maka semakin kecil juga opasitas gas buang yang dihasilkan. Dikarenakan semakin tinggi angka cetana, maka semakin bagus juga bahan bakar diesel tersebut, dan pembakaran yang terjadi pun lebih sempurna dan efisien. Begitupun sebaliknya. Adapun saran yang dapat saya sampaikan untuk pengaruh pencampuran setan booster dengan biosolar terhadap opasitas gas buang pada mesin diesel, yaitu yang pertama, untuk menjadi bahan referensi bagi masyarakat tentang penggunaan setan booster terhadap opasitas gas buang yang dihasilkan pada kendaraan bermesin diesel. Yang kedua, dilakukan analisa dan penelitian yang lebih lanjut terhadap bahan bakar diesel dan jenis setan booster yang lainnya. Yang ketiga, melakukan pengujian penggunaan jangka panjang terhadap penggunaan setan booster. Sekian penjelasan dari penelitian saya ini. Saya berharap video pengambilan data dan penjelasan penelitian saya ini dapat dimengerti. Dan jika ada salah kata dan perilaku, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.